kita tidak seperti katak dalam tempurung gitu. Ya, itu penting, tidak ada dikumpulkan semuanya. Itu syarat untuk berhasil sebagai usahawan menuju usahanya supaya berhasil. Yang kedua adalah informasi. Informasi zaman sekarang ini sudah modern, sudah bisa ambil dari YouTube mengenai kesehatan apa yang nongol, ya, mengenai finansial, keuangan, trading, forex apa yang nongol, gitu. Semua kita ambil bisa dari YouTube, ya. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan, knowledge. Ini sangat penting karena pengetahuan ini adalah kreatif, ya, memiliki skill dari orang yang nggak bisa jadi bisa memiliki keahlian, itu disebutnya ilmu pengetahuan, knowledge. Itu harus punya kita. Kalau enggak, kita segera menjadi orang. Jadi gini, orang yang mempelajari pengetahuan dia akan menjadi kompetensi, orang yang ahli dalam bidang. Sebaliknya orang yang malas mempelajari pengetahuan menjadi ambigu. Apa ambigu? Ragu-ragu, ya. Ragu-ragu, tidak tegas. Ini bahaya, ya. Bisa diombang-ambingkan halus. Jadi sebetulnya orang Kristen itu nggak bisa. Saya nggak punya talenta begini. Yuk harus pilih. Yuk kompetensi atau ambigu, gitu. Yuk orang bego atau yuk pengikut Kristus militan, begitu. Nggak ada, bukan panggilan saya, nggak ada, saudara. Ya. Yang terakhir itu adalah hikmat. Ini yang dunia kasihkan. Jadi kalau saudara sudah bisa menguasai ini, saudara, lagi sedang menuju proses keberhasilan, ya. Nah, sekarang saya bahas tadi data sudah, informasi sudah, sekarang kompetensi. Apa itu? Seseorang yang ahli dalam bidangnya. Dia tiap hari berorientasi. Saya baca buku Dimson Leadership karangan John Huang, mantan presiden direktur Bank Danamon, dan seseorang yang kompetensi dimulai dari orang-orang yang berorientasi pada kualitas. Dia pentingkan kualitas, mutu. Tiap hari pokoknya saya berkualitas. Apa saja? Lama-lama karena dia menekuni, memiliki kompetensi, ahli dalam bidangnya. Nah, setelah memiliki kompetensi, dia akhirnya kan dipanggil orang, memiliki reputasi, saudara. Nah, kalau sudah memiliki reputasi, nama baik, berkatnya itu datang sendiri, nggak nawar-nawarin orang, level sendiri, meng-hire sendiri, saudara. Nah, saudara akhirnya jadi the great leader, pemimpin besar. Tanpa reputasi susah, saudara. Ya, naiknya susah. Nah, ini buktinya. Steve Jobs, dia punya ide, ahli dalam Android, ya. Orang lain belum punya ide, dia punya ide bagaimana HP ini bisa ribuan di-upload nggak putus-putus, ya. Masukin ke Apple terima, akhir untuk triliunan waktu di launching orang beli antri, ya, HP itu. Tapi dia udah kompetensi, dia udah kaya, tapi di akhir hidupnya dia berkata begini, saat berbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit dan mengenang kembali seluruh perjalanan hidupku, aku menyadari bahwa segala pengakuan dan kekayaan yang aku miliki tak ada artinya di hadapan kematian yang kian mana. Sia-sia, saudara, menyesal. Coba, dia divonis meninggal karena kanker pankreas, cuma umur 50 tahun. Coba, bayangin, dia konglomerat, saudara, hartanya sudah billion, bukan miliar US dollar lagi, billion US dollar. Coba, bayangin. Nah, Puni harus kasih tahu, yuk jangan cukup dari data, informasi, pengetahuan, ya, terus wisdom yang diajarkan oleh dunia, yang tergantung pada kekuatan diri sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Ayo, saya berani ujung-ujungnya takut menghadapi kematian. Saya berani tantang. Orang paling kaya juga takut menghadapi kematian. Ya. Nah, itulah saudara, Puni tergerak. Apa ambigu? Yesus sendiri berkata. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan pada mereka. Dapatkah orang Buddha menuntun orang Buddha? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Coba, ngeri saudara Kristen.
banyak orang bukan tahu bilang saya nggak bisa Pak, saya bilang di belakang layar puji Tuhan lah, asal dia 200 duit. Itu masih angkat topi. Ini sudah di belakang layar, tidak mau keluar duit, tidak mau membiayai misi, tidak tergerak dan nggak bisa apa-apa. Nah ini namanya ambigu. Pernah lihat di kamus KBRI saya pelajari apa? Orang yang ragu-ragu, orang yang tidak tegas, orang yang mempunyai standar ganda. Waduh bahaya. Bahaya ya, jadi jangan enak. Nah kalau kita memilih presiden chapternya kayak begini saudara, nggak bakalan lama ya, percuma dipilih kayak begini, sudah nyerah dulu ya, sedangkan kita ingin semangat. Nah kedisiplinannya juga diragukan, antara perkataan dan perbuatannya juga melenceng. Ya saya datang jam 9, nggak datang. Gimana? Susah saudara ya, dari orang-orang yang berintegritas. Nah ini ambil rutinitas, kerja keras plus rutinitas, nggak bisa berubah saudara ya. Saya punya teman pegawai, mau bicara ya, salah satu pegawai udah kerja 30 tahun, pagi jam 7, pulang petang jam 9, tiap hari begini. Saya tanya kenapa nggak berubah, sudah berani. Beli rumah aja susah, pergi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong piutang, langsung pingsan. Nah itu hati-hati saudara ya. Nah sekarang kita pakai hikmat Tuhan, jangan takut saudara ya. Alkitab berkata, jikalau saudara dianggap orang bodoh dari dunia, Tuhan bisa pakai saudara jadi orang pintar. Nah kita baca bersama-sama Amsal 2 ayat 12 sampai 14 ayat 1, 2, 3. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan dalam membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecelakaan, tingkah penjahat, dan mulut pengerti penulis. Pada aku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah berbahagia pada keluarga. Nah ini saudara, ini hebat. Jadi tahu kita bisa membenci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Luar biasa. Jadi kita nggak bisa diombang-ambingkan, patokannya pada firman Tuhan, pada hikmat Tuhan. Coba orang dunia bisa goyang. Makanya saya sekarang udah tahu dah rahasia-rahasianya. Ya, harus pakai hikmat Tuhan dalam mengelola Tuhan. Kalau nggak kalah terus dalam dosa. Kita harus tegas, harus berani. Bila perlu, kalau bisa saran saya ada perkara jangan pakai pengacara, sendiri aja. Karena kita udah tahu hukum-hukum Tuhan, kebenaran gitu. Daripada pengacara itu ada baik, ada yang baik, tapi ada yang dua kaki saudara. Disuap dari sana ke sini jadi itu jadi musuh balik ke kita gitu ngerti. Nah itu makanya kita udah tahu ya di sini mendapat pengetahuan kebijaksanaan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, dan karena aku yang jahat. Tapi kita bisa tahu nih orang ini mau jahat mau enggak. Nah itu kita dari hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Hikmat itu pemberian dari Tuhan dengan percaya kepada Tuhan dulu, ya. Percaya kepada Tuhan dulu, baru kita tahu siapa diri kita. Selama kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin kita tahu siapa diri kita sendiri. Karena kita dicipta oleh Tuhan. Ayo, saya tanya ke orang ateis, kamu siapa diri kamu? Paling dia katakan, ya saya lahir dari orang tua, berguru, terus dengan kekuatan diri sendiri, saya bangun perusahaan. Terus kalau mati, roh saya hilang, nggak dihukum. Begitu saudara jawabannya. Saya berapa banyak menginjil orang kaya. Kalau mati saya nggak dihukum, hilang gitu. Nggak bisa Pak, saya bilang diadili, masuk neraka, masuk. Nggak percaya, silakan. Nah, jadi
Hikmat itu didapat jikalau kita mengenal Tuhan dulu. Baru tahu diri sendiri, baru hikmat itu diberikan. Selama kita tidak mengenal Tuhan, ateis, tidak akan dapat hikmat dari Tuhan. Ya. Ini buktinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menikmati. Jadi harus takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan, yaitu mengenal Tuhan dulu. Makanya Puni ini ada Injilnya, jangan horizontal aja berbuat baik, bakti sosial terus, enggak ada yang vertikalnya, enggak ada yang memberitakan kabar baik. Saya nggak mau, saudara, ya, karena dari pemberitaan kabar baik ini orang bertobat, ya. Nah, ini baru datang calon presiden chapternya. Nah, ya. Nah, ini mulainya dari begini. Jadi kita harus mendapatkan hikmat Tuhan ini dari mengenal Tuhan dulu. Sesungguhnya kasih tahu kepada orang-orang, ya, saudara harus cari Tuhan dulu, percaya pada Kristus dulu, mengenal Tuhan secara pribadi, apa perbuatan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Baru kita mendapat pengertian hikmat, mengenal diri sendiri. Nah, baru kita menyadari kondisi manusia terbatas, semuanya terbatas, ya. Tuhan yang tak terbatas. Oh, makanya ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah berdosa. Saya tadinya pakai ayat ini diprotes. Oh, manusia kan orang baik-baik, bilang orang nggak ada yang benar, saya buktikan saya. Bahkan di Ladies Mendes bicara. Ayo kita baca 1, 2, 3. Bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang jauh yang orang baik untuk menepati janji, di mana setiap pemimpin berbohong sebagai kebiasaan, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis dan setiap pendeta sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki fakta yang benar. Tidak ada yang benar. Ayo buktinya apa, saudara Pak Esron? Anda kenal bareng sama orang Medan, ya, baru kenal di stasiun. Terus dia, Pak Esron, apa? Tolonglah, saya lapar, nggak makan 2 minggu, bisa nggak utang dulu 5 juta? Kasih nggak? Enggak kasih kan? Kasih makan aja. Kasih makan aja. Bukan uang nih. Oh, ini nggak mungkin lah, Pak. Nggak mungkin, dia curiga dong, nggak mungkin bayar dah. Lu kan jahat. Ya itu kan udah dasarnya nggak mungkin kembalikan. Betul nggak? Iya, betul. Nah, semuanya pada prediksi jahat manusia. Ya. Apalagi saudara. Jadi saya akan buktikan. Nah, industri pabrik apa yang produksinya dicetak hingga kiamat nggak tutup sampai datang Yesus di pabrik. Industri gereja. Bukan, industri dicetak di pabrik, diproduksi. pabrik kunci. Itu. Berani nggak kalau kita keluar kota ke Hong Kong kasih tahu pembantu dari Hongkong apa? Nggak berani kan? Betul nggak? Yang apa dikunci rumahnya. Nah, karena curiga terus sama orang, nggak ada yang baik, nggak ada yang benar, jahat. Kedua, kunci rumah. Kita punya rumah 2 lantai, kunci di kamarnya saya banyak, ada 10, semua saya kunci. Kalau saya keluar kota, berani kan mau kemana? Tolong ya, kamu jagain ini kunci, nggak dikunci. Nggak berani kan? Betul nggak? Yang lebih hebat lagi ini, kamu punya mobil, berani nggak dikunci? Taruh di mall. Takut ditolong kan? Iya, karena orang jahat semua pada dasarnya. Nah, ini kita bicara di dalam Timotius sampai akhir zaman, tahu nggak? Manusia itu jahat terus sampai datang sampai kiamat. Jadi nggak tutup nih Pak Peter, bikin pabrik ini aja. Karena terus diproduksi. Loh, tapi puji Tuhan saudara, kita sebagai anak Tuhan memberitakan kabar baik. Ya, kekristenan tidak dimulai dengan perbuatan-perbuatan bagus, perbuatan baik itu bagus. Tapi untuk menebus dosa, mengalahkan dosa, tidak dengan perbuatan, dengan kuasa Injil. Ya, Paulus berkata,
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang baru yang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan langsung berubah. Ini yang saya sarankan pada Bapak Amin, yuk kalau bersaksi tentang ini. Dulu seorang yang bandel, yang luar biasa, yang dosanya besar, ya, yang mengkonsumsi pil ekstasi 20 tahun, bahkan bicara memiliki gundik 1000 wanita lebih. Tapi begitu terima Yesus, lahir baru, hilang semua, jadi manusia baru. Ini yang kita harus beritakan. Jadi kasih pancingnya dulu, jangan kasih cacingnya, jangan kasih makanan, kasih pancingnya dulu, sehingga berubah. Makanya kalau kita buka di Kedoya, di seberang itu ada Wix Plaza, di situ ada mall, ada lagi apartemen 1000 dolar, 1000 rumah. Nah, kita kirim salesman, bagiin terus 3 hari sebelum seminar. Kasih tahu, ayo hidup Anda bisa berubah. Anda depresi, stres, ya, sakit penyakit, kerasukan setan, datang sini. Anda bisa pulihkan. Nah, caranya gimana? Ayo baca mendapatkan hikmat. Gampang, 1, 2, 3. Tetapi kamu ada yang kekurangan hikmat, dan ada yang memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka itu akan diberikan kepada saya. Minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan dan Yesus dapat menembus. Berikanlah kekuatan hikmat Roh Kudus jamah aku, supaya dalam mengelola dunia ini saya dapat pewahyuan dari Tuhan yang bisa memulihkan umat manusia, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, bisa memberikan solusi mana yang bisa berbuat jahat dan baik. Gampang saudara, terima. Nah, setelah saudara menerima itu pengajaran Presiden chapter, kalau bisa mengumumkan begini, karena ini penting supaya antar kol ada yang bertobat. Ya, mungkin Pak Esron baca yang keras ya. Ayo. Setelah saudara mendengarkan pengajaran yang baru saja saudara terima, saudara datang pada kesimpulan bahwa saudara perlu Tuhan. Saya ingin memberi kesempatan kepada setiap saudara saat ini untuk mengambil keputusan. Salah satu keputusan terpenting yang saudara perlu ambil dalam hal kehidupan saudara. Saya ingat pada saat saya mengambil keputusan ini mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Kalau saat ini saudara yakin dan saudara tahu bahwa saudara perlu Yesus, saya ingin memberi kesempatan saudara menghampiri Dia, mengakui Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, mengalami restorasi hubungan saudara dengan Bapa di surga, berdamai dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Terus saudara perlu percaya bahwa Dia adalah Yesus yang mati bagi engkau di atas kayu salib, mengampuni dosamu, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat saudara mengambil keputusan ini, maka Dia akan hadir dan tinggal bersama dengan engkau, memperdamaikan engkau dengan Bapa di surga, mengampuni dosamu, dan memberikan kehidupan yang baru. Kalau saudara mau mengambil keputusan ini, saya ingin berdoa bersama dengan saudara dan menuntun saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara ingin mengambil keputusan ini, pejamkan mata saudara dimanapun engkau berada. Tirukan doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku ingin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini, aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Hadir dalam kehidupanku, ampuni dosaku, basuh aku dengan darah-Mu. Mulai hari ini aku menjadi milik-Mu. Mulai hari ini aku menerima kehidupan yang baru. Tuhan, aku serahkan seluruh perjalanan hidupku kepadamu. Dan aku percaya Emmanuel, Allah yang beserta dengan kita, ada bersama dengan aku. Aku terima pengampunanmu dengan iman,
Aku terima penebusanmu. Aku terima janji-janjimu hanya dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Jadi presiden chapter ini ujung tombak. Semua pengunjung fokusnya pada presiden chapter. Siapa pemimpinnya? Nah, you memproklamirkan diri, ada apa-apa hubungan sama saya. Nah, pada waktu setelah firman Tuhan disampaikan, terus altar call, presiden chapter yang terakhir menantang begini, kalau bisa. Ayo, siapa yang gini bacain? Ya, hafalin dulu. Ya, terus ngacung kan, tumpang tangan, doa ya. Amin. Dulu Stephen Tom begitu di Istora. Siapa apa? Maju ke depan, ikuti saya. Pada bertobat, pada nangis. Nah, nanti asar catetin nama bapak ibu siapa, nomor teleponnya berapa. Besoknya dihubungi. Nah, bagaimana kalau kita berkelanjutan katekisasi ya, itu ya. Nah, terus dibaptis. Nah, terus kalau bisa ya umpama dia bertobat karena kita ada hubungannya dengan CMC, ya kasih ke CMC. Kalau umpama Pak Eki daerah Sulawesi Timur, ya kasih ke Pak Eki surat baptis. Gitu. Jangan kasih orang lain, saudara. Ya kalau full gospel kan kasih orang lain. Yang dekat dengan situ. Kalau saya jangan sekalian dong. Dapat ikan terus dibina betul nggak? Semakin besar dimakan, diutus lagi begitu. Tuh, ya. Jadi Ibu Christine jangan bilang nggak bisa, nggak sanggup. Bisa. Amin. Amin. Harus bisa, kalau enggak saudara jadi ambigu loh. Tak ambigu. Orang-orang yang ragu dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang berkebagian ganda. Orang-orang yang kepo, tahu kepo. Nah, selalu merepotkan orang. Nah, toksis. Ya. Nah, jadi gitu, ya. Nah, nanti sebentar Pak Dandi Kastanya lebih tajam lagi bagaimana kriteria seorang presiden chapter dan bagaimana supaya memimpinnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ketua Umum Red Dr. Gunadi Gunawan yang sudah memaparkan sebuah visi yang baik untuk para pemimpin leaders chapter presiden. Kemarin saya diskusi dengan Pak Gunadi. Pak Eki, sebentar chargernya. Oh iya. Ada mertua di mobil. Jangan terkunci dong. Enggak, udah saya buka jendela. Mari. Iya, silakan. Nanti dikirim ke Pak Eki ya, PowerPoint-nya nanti ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Dani Kastanya. Saya seorang pendeta, hampir 20 tahun mengembalakan jemaat, dan saat ini saya mengambil posisi melatih para gembala, pendeta untuk membuka dan menanam gereja-gereja baru. Dan alhasil banyak gereja yang sudah berdiri, dan saya saat ini pekerjaan saya ya cuma diundang untuk khotbah di gerejanya ini, gereja. Jadi saya melatih mereka. Saya menyelesaikan sarjana teologi, kemudian master filsafat, tapi tidak wisuda master filsafat. Saya mengambil doktor misiologi, selesai, tapi saya juga tidak wisuda. Saya mengambil doktor teologi, selesai subjeknya, tapi juga tidak wisuda. Tapi yudisium kan Pak? Jadi yudisium, oke, wisuda. Karena kalau wisuda pakai ditoga harus keluar duit, ya, mesti hikmah. Kan ilmu pengetahuan boleh kita dapatkan, kalau ikut wisuda bayar lagi mahal. Jadi saya berpikir bahwa pengetahuan itu bisa ditambah melalui pelajaran formal, informal, semua boleh. Dan hari ini semua ilmu itu ada tersebar dalam seluruh data, big data di internet. Searching apa saja ketahuan. Searching aja Bapak Gunadi Gunawan, siapa dia? Oh, ketahuan semua. Searching tentang ilmu ini dapat. Jadi apa saja bisa kita dapatkan. Seperti Bapak Gunadi katakan tadi, bahwa hari ini ada 5 hal penting yang perlu diketahui seorang pemimpin yang kalau mau sukses. Yang pertama adalah dia harus kuasai data. Saya pernah searching untuk melatih agen asuransi. Saya bagi development di MNC Group, melatih kepala leader dan kepala cabang. Kalian harus tahu data dulu. Berapa orang yang punya deposit 2 miliar ke atas? Berapa banyak? Kalau sudah punya data itu,
di mana alamatnya, di mana nomor teleponnya, list, dan tahu kira-kira ulang tahun anaknya, ulang tahun istrinya, ulang tahunnya apa. Di situ cara mengelola data. Nah, ketika kita mulai mengelola data ini, informasi data kita olah, maka akan lahirlah yang disebut pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ketika kita upgrade menjadi inovasi, melahirkan kompetensi, sehingga kita punya reputasi sales yang sangat hebat. Tadi pagi Pak Gunadi kirim video bahwa skill yang paling cepat Tuhan, skill apa Pak Gunadi? Ilmu menjual. Ilmu menjual. Persoalannya adalah ilmu menjual ini hanya dunia yang tahu. Dalam dunia kekristenan tidak pernah kita jual sesuatu yang lebih hebat yang dunia berikan. Padahal kita bisa jual ini menjadi sesuatu yang paling bernilai. Salah satu statement saya mau beritahukan. If you meet me and forget me, you have lost nothing. But if you meet Jesus Christ and forget Him, you have lost everything. Kalau kamu ketemu saya, kamu melupakanku, kamu tidak kehilangan apa-apa. Tapi jika kamu ketemu Yesus dan melupakan Dia, kita kehilangan segalanya. Hari ini mungkin kita percaya Yesus, tapi sering lupa sama Yesus. Dan Yesus, apa yang kita tahu bahwa kita lupa sama Yesus? Mungkin kita berpikir, kita tidak berterima kasih setiap pagi kepada Tuhan Yesus yang sudah membangunkan kita. Kita tidak berterima kasih atas kesehatan. Tapi kalau saudara-saudara di sini, pasti lakukan itu. Pasti lakukan itu. Tapi ada satu hal yang Yesus mau kita lakukan, yaitu menyembah Dia tanpa ada keraguan. Sudahkah kita menyembah Tuhan tanpa ragu? Dan kata ragu itu ambigu ya. Kata ragu itu ambigu. Saya mau kasih cerita. Yesus sudah melatih murid-murid 3,5 tahun. Dalam 3,5 tahun dalam pelatihannya, dia membuat sebuah appointment. Kita bertemu ya, jam sekian, hari sekian di satu bukit. Maka ke-11 orang itu pergi ke bukit itu yang sudah ditentukan oleh Yesus. Nah, kemudian Yesus datang ke sana. Ketika Yesus datang di sana, sebagian orang menyembahnya, tapi sebagian orang ragu-ragu. Para pendeta pernah baca ayatnya itu di mana? Matius. Sudah pasti Matius. Banyak orang lupa tentang hal ini, bahwa pertemuan dengan Tuhan kita sering lupakan. Ada appointment dengan Tuhan. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu sebelum appointment dengan Tuhan. Dan Tuhan membuat appointment dengan murid-muridnya. Itu sebelum melaksanakan sebuah gerakan besar, amanat aku. Di Matius 28, perhatikan, jangan masuk ke ayat 19-20 sebelum ada appointment dengan Tuhan di ayat 16. Pak Esron boleh bantu saya baca Matius 28 ayat 16. Karena ini menunjukkan sebuah syarat pertama yang Yesus mau semua orang-orang leader-leader yang tidak melupakan Dia harus buat appointment dengan Dia. Dan pagi ini, saudara tahu ketika Pak Gun bilang harus ada ini appointment, kita datang hari ini. Kita datang. Karena kalau tanpa appointment tidak mungkin kita tidak datang. Matius 28 ayat Injil 16. Matius pasal 28 Ayat 16 mulai. ayat 16. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berikut perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Perhatikan, Yesus sudah membuat appointment terlebih dahulu untuk bertemu di sebuah bukit di Galilea. Perhatikan baik. Ini adalah appointment dan Yesus tentukan tempatnya. Jam sekian di tempat ini, di blok A. Seperti ini, kira-kira begitu. Maka ada pertemuan di sana ayat 16. Dan coba perhatikan, ketika Yesus membuat janji untuk bertemu di satu tempat, di sebuah bukit, tidak disebutkan bukit apa itu. Bukit Moria. Nah, Bukit Moria. Tapi disebut bukit. Jadi ada tempat, ada pertemuan, ada perjanjian, ada pertemuan di sana, ada appointment. Dan apa yang
mereka lakukan ketika Yesus datang sana. Dibaca ayat 17. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Siapa yang melihat dia? Murid-murid di sebelah situ. Mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ambigu. Haleluya. Beberapa orang ambigu, beberapa orang ragu-ragu. 3 tahun setengah menjadi pemimpin, menjadi leader, tetapi masih ada juga yang ragu. Tapi saya ingin memberitahukan kabar baiknya, bukan kabar buruk. Sekalipun saudara ragu dan ambigu, Tuhan tidak membuang murid-murid itu. Yes. Sekalipun kita mungkin hari ini juga ragu dan ambigu, Tuhan tidak membuang saudara. Dia akan dekati hari ini melalui Pak Gunadi, melalui Coach Dani Kastanya untuk mendekati saudara. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa dia betul membuang? Tolong dibaca. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus mendekati mereka. kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Disitulah ayat itu menekankan Yesus mendekati mereka. Kata mendekat dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar mendekat begini sambil memeluk. Itu artinya mendekat sambil memeluk. Dan dia berkata, kenapa kamu ragu? Apa yang kamu ragukan? Kenapa kamu ambigu? Kenapa kamu ragu? Bukankah padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan Di bumi. saudara, kuasa apa yang paling hebat di bumi ini? Kedudukan apa yang paling hebat di bumi ini? CEO kah? Presiden Republik Indonesia kah? Atau orang paling kaya di bumi ini? Tapi Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Gabungan seluruh kuasa yang ada di bumi diberikan kepada Yesus. Dan hari ini Yesus mendekati saudara, dia diberikan kepadamu untuk mengelola kerajaannya. Persoalan orang Kristen hari ini lupa sama Yesus yang pemilik sorga dan bumi. Dia ingin memberikan penata layanan, stewardship, untuk menjadi pengelola di bumi. Bagaimana kita berdoa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita cuma berdoa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, tapi kita tidak siap. Kita ambigu. Dan hari ini ketika Yesus mendekati saudara, dia ingin memberikan kepada saudara kuasanya, segala kuasa di surga. Saudara mungkin saya ini orang biasa. Memang kita orang biasa, ordinary people. Tapi ketika kita mengenal identitas kita, siapa kita? Esron adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dia adalah pemilik waris. Dia memiliki hak menggunakan kuasa surga dan bumi. Nah, disitulah kita mulai. Hari ini, apakah kita melupakan hal itu? If you meet Jesus Christ, don't forget Him, because His power, Dia punya kuasa, dan kuasanya itu mau diberikan kepadamu. Dan kunci kerajaan pun diberikan kepadamu. Bukankah engkau murid Kristus? Dan kunci kerajaan diberikan kepada Petrus karena dia adalah leader. Hari ini pun siapapun yang mau menjadi leader akan diberikan kunci kerajaan untuk membuka tingkat-tingkat kerajaan surga. Tidak ada yang mustahil bagi dia karena dia pemilik surga dan bumi. Hari ini masalahnya orang Kristen meniru dunia, hanya sampai di data, informasi, pengetahuan, tapi tidak punya wisdom. Wisdom yang tertinggi adalah mengenal Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmah, introduction. Dan ketika kita mengenal Tuhan, apakah kita telah melupakannya? Hari ini jangan lupakannya. Jika engkau mengenal Tuhanmu hari ini, ada panggilan untuk datang menjadi presiden Jepang. Ada panggilan melalui Pak Gunadi, ayo menjadi sekretaris, ayo menjadi bendahara.
Itu adalah panggilan Tuhan bagimu untuk membuka kunci kerajaan Allah. Puni adalah sebuah perkumpulan usahawan nasional Injil. Ada Injil sana, Injil. Saudara tahu apa itu Injil? Selamatan. Keselamatan. Tapi Rasul Paulus mengatakan Injil itu meliputi kuasa sorga dan di bumi. Itulah sebabnya dia bukan hanya menyelamatkan saudara supaya masuk surga, tapi saudara mau diselamatkan di bumi ini untuk menjadi duta kerajaannya. Di situ persoalan kita lupa itu. Kita pikir Injil itu hanya nanti surga, padahal Injil hari ini bukan hanya menyelamatkan saudara nanti, tapi menyelamatkan saudara dari dosa dan dari jengkaman maut dosa yang menggerogoti hidup saudara dengan tawaran-tawaran dunia yang tidak mempunyai kepastian yang jelas. Hari ini orang boleh kaya raya, tapi besok boleh bangkrut. Bos saya, temannya Pak Guna juga, digugat oleh salah seorang teman bisnis juga, bisa triliunan harus dibayar. Nah kalau triliunan bayar, itu komplek itu bisa hilang, semua kekayaan bisa hilang. Saya mau tanya, kekayaan itu yang cari siapa? Yang memberikan siapa? Yang cari kita. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, dia tidak berikan. Jadi berbahagialah mereka hari ini diberikan kekayaan, karena Tuhanlah yang memberikan Anda kekayaan. Tapi jika kekayaan itu tidak dipakai untuk mengenal Tuhan dan memuliakan Dia, saudara, banyak hal akan terjadi. Saya kasih training kepada leader-leader. Hari ini kalau kau tidak muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang kau miliki, kau sementara mengklaim ini milik saya. Padahal itu semua pemberian Tuhan yang harus dipakai untuk kemuliaan. Hari ini kalau Yesus memanggil saudara, datang kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat karena dunia ini. Kita berbeban berat, saudara. Kita harus bayar gaji karyawan, kita harus bayar sewa gedung, kita harus bayar ini, itu, listriknya banyak dan sebagainya. Kita harus bayar ini, bayar itu. Itu beban. Tapi Yesus tidak mau saudara terbebani dengan dunia ini. Dia datang kepadamu dan berkata, hai, datanglah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Terima kasih pendeta Peter, sudah bantu. Dia tidak akan membuat Anda kesesatan. Dia akan membuat saudara lega. Itulah sebabnya hari ini, selama 14 tahun saya berhenti menjadi gembala, saya menjadi pelatih, trainer pendeta. Saya suka cita. Amin. Dan saya selalu punya lagu, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan satu lagu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Letakkan tanganmu di dada. Saya mau. Dan katakan, saya akan ikut Yesus selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Apapun kesulitanmu, saudara, apapun kesusahanmu, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga bait berikutnya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan. Ini adalah sebuah komitmen kita. Jika Anda datang kepadanya dan tidak melupakannya, Anda tidak melupakan amanat agungnya. Kita sering terlalu expose amanat agung, tapi kita melupakan pertemuan khusus dengan Yesus.
Pertemuan khusus dengan Yesus, appointment untuk menyembah Dia tanpa ragu. Saudara akan diuji saat itu ketika saudara tidak mempunyai materi apapun. Apakah saudara mau masih menyembah Dia? Hari ini tantangan itu diberikan kepada kita sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Membawa orang yang berliku-liku berbeban berat. Ada banyak orang di luar sana sudah kaya raya, tapi mengalami kehampaan. Mereka mengalami beban yang sangat berat karena mereka belum menemukan wisdom itu. Mereka punya pengetahuan yang kompetensi yang hebat, tetapi mereka belum memiliki yang disebut ilmu. Pengetahuan itu perlu di-upgrade untuk melahirkan inovasi kompetensi. Tetapi tanpa wisdom, inovasi kompetensi akan melahirkan keserakan baru dan melupakan Tuhan. Hikmat lebih daripada pengetahuan memuliakan Allah. Saya tidak perlu uraikan ini. Semua di slide-nya dipercepat saja. Tapi saya memberikan tantangan. Jika hari ini ada yang mau mengatakan saya siap jadi presiden chapter, Anda hari ini itu adalah panggilan Yesus. Anda sementara menerima panggilan Yesus. Jika saya bersedia jadi sekretaris, saya menjadi bendahara. Saudaraku, manajemen Yesus 12 murid. Ada ketuanya, saudara. Ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Tapi yang sering dicatat yang pegang uang saya. Betul. Yang sering dicatat yang pegang uang. Siapa yang dicatat? Yudas. Siapa pengganti Yudas? Matias. Kalau manajemen tidak ada, maka ketika Yudas berkhianat, mati, gantung diri, tentu Yesus tidak perlu suruh lagi orang untuk mencari pengganti. Tapi justru manajemen 12 ini ada bendaharanya. Bendahara bukan sekedar kasir, tapi bendahara dalam mengelola keuangan untuk dapat menghidupi sebuah komunitas 12 untuk memberitakan Injil ke desa-desa, ke kota-kota. Dan hari ini Pak Gun punya visi city to city, dari kota ke kota. Kita harus menangkan dan memanggil orang-orang supaya jangan lupakan Yesus. Bergabung dengan Puni. Buat komitmen. 12 adalah inti. Tapi jangan lupa, saudara harus mempersiapkan tambahan 3 yang akan menjadi sodality. 12 itu adalah modality. Dalam konsep penanaman gereja church planting, ada yang disebut modality, ada yang disebut sodality. Modality adalah 12 yang mengelola. Tetapi ketika 12 ini sudah sanggup mengelola, harus ada 3 tambahan ekstra anggota. Kalau 12 tambah 3 berapa? 25. Jadi Pak Gun, cocok Pak Gun punya 15 anggota. Karena dari 15 anggota itu nanti 12 tetap existing untuk melanjutkan komunitas, melatih para leader. Tapi 3 itu dilatih untuk pergi lagi buka chapter baru. Kita lantik menjadi KSB, Presiden Sekretaris Bendahara, untuk membuka ladang baru penanaman gereja. Kami sebagai hamba Kristus, murid Kristus, siap membantu. Karena hari ini saya tidak amnesia, saya tidak lupakan Yesus. Itulah sebabnya saya bekerja untuk Yesus. Dan hari ini kalau saudara dipanggil Pak Gunadi, saudara bukan bekerja untuk Pak Gunadi, saudara bukan bekerja untuk